Menantu dan mertua ini sebenarnya siapa sih yang harus disalahkan? Orang tengahnya sebenarnya gitu loh. Umumnya orang itu fokus nyari kriteria pasangan, tapi lupa nyari kriteria mertua tuh kayak gimana sih? Karena nggak harus cocok, tapi setidaknya lo bisa mentoleransi ketidakcocokan itu untuk jadi hal yang bisa lo nikmatin seumur hidup lo gitu, ya kan gitu. Itu. Pesan untuk para calon mertua. Bahkan kebanyakan suami diam saja seakan tidak terjadi apa-apa. Cuma nggak semua. Menurut lu gimana, Coach? Yang pertama sih gue kurang setuju ya. Nah, ideal tuh gimana sebenarnya? Batasnya di mana? Sampai kita harus speak up ke orang lain. Batasnya itu banyak orang yang bikin kriteria pasangan tapi lupa untuk bikin kriteria mertua. Kita bahas sekarang di Sebelum Jam 7 bersama Coach Satria dan Reza Kumar. Oke, sebelum kita mulai gue pengen bahas Gading Pro nih. Baru kali ini, udah dari kemarin sebenarnya sih. Udah dari kemarin. Kemarin udah lama ya, cuma baru kali ini gua ngeliat. Oh, baru kali ini lo lihat ya. Ada Gading Pro di sebelah kita, mitra properti Anda. Ini sponsor nih. Wes, sponsor Kita hari ini. Berarti filosofinya dari sponsor rumah dan hubungan tuh apa nih, Coach? Iya, bangunlah rumah tangga di daerah Gading. Oke, berarti Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ngomongin mertua sama menantu. Nah, itu dia nih. Serem-serem juga nih kayaknya bahasannya ini. Ini serem. Serem banget. Gue itu kemarin sempat beberapa kali nge-scroll TikTok. Itu banyak banget konten-konten soal mertua versus menantu. Jadi mungkin ada beberapa ada yang dia tuh bikin konten cewek atau cowok. Cewek sih kebanyakan lagi nangis gitu. Terus captionnya adalah ya ribut sama mertua dan dia dikomentarin mertua segala macam karena tinggal bareng gitu. Gue tuh pengen nge-react dulu nih sedikit konten-konten yang ada di TikTok. Gue ada screenshot beberapa. Ini pandangan lu aja ya, pandangan opini lu aja ya, sebagai profesional ya. Jika seorang suami disudutkan oleh keluarga besar istri, maka kebanyakan istri akan senantiasa membela suaminya. Tapi jika istri yang disudutkan oleh keluarga besar suami, sedikit dari mereka yang siap membela. Bahkan kebanyakan suami diam saja seakan tidak terjadi apa-apa. Cuma nggak semua. Menurut lu gimana, Coach? Yang pertama sih gue kurang setuju ya. Dan banyak banget malah justru istri-istri memojokkan suaminya juga. Misalnya si mertua ini ngomongin tentang masalah finansialnya si suami. Oh, itu kurang nih. Mestinya kamu tuh dapat yang begini begitu. Iya sih, Bu. Iya sih, Mah gitu. Akhirnya pas udah balik ke rumah dihajarlah si suaminya. Dengan statement-statement yang seperti itu, ikutin apa yang kata ibunya bilang gitu loh. Itu banyak loh. Kadang ya itu nggak ada pembelaan gitu loh. Dan kalau misalnya yang kedua agak bener sih. Jika istri disudutkan oleh keluarga suami, sedikit dari mereka yang ngebela. Malah kadang-kadang malah ya itu nambahin mungkin. Karena si suami ini juga nggak mau bikin konflik gitu loh. Itu bahkan juga ya udah sih diam aja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya udah sih itu urusan ibu gue dan lo gitu, itu bukan urusan gue gitu. Nah, disitulah sebenarnya konflik menantu dan mertua ini sebenarnya siapa sih yang harus disalahkan? Orang tengahnya sebenarnya gitu loh. Entah si istri atau suami gitu loh. Karena si suami atau istri ini harus bisa menjembatani antara ibunya dan pasangannya gitu loh. Perbedaan itu pasti ada ya gitu. Dan banyak juga nih gue temuin nih orang tua yang nyuruh anaknya merit, tapi mereka itu belum siap kehilangan anaknya gitu. Biasanya gue servis anak gue seperti ini. Kenapa sekarang pas merit kenapa sih lu jadi kurusan sih gitu? Padahal kan sebenarnya bukan karena servis juga ya kan. Entah beban hidup yang semakin naik atau mungkin kan, dia gitu nge-gym abis nikah mungkin. Bener, ngurusin badan kita juga nggak tahu gitu loh. Itu sih gue pernah punya pengalaman, ada teman gue. Jadi istrinya ini selalu pergi ke rumah ibu bapaknya itu setiap sebulan sekali. Dan itu atas request. Request dari orang tuanya. Karena baru punya anak. Maksudnya suruh nginep kah? Atau? Iya, suruh nginep kah. Dan akhirnya si suami ini tinggalin dong di rumah gitu. Emang nggak diajak nginep bareng? Suaminya nggak mau. Ya men, sebulan sekali men gitu. Dan itu 1 minggu. Gila nggak lo gitu. Oh ternyata gue di sini gue nemuin banyak kenapa kayak mertua-mertua itu kepo sama rumah tangga anaknya karena memang belum siap untuk ngelepas sepenuhnya gitu. Masih ada sisa dikit gitu. Satu, kedua, kadang suami atau istri ini suka cerita, tau gak sih lo, sama ibu bapak mereka gitu loh tentang kondisi rumah tangganya kayak gimana gitu loh. Disitulah kadang terjadi perbandingan. Misalnya tuh lihat dong kakak kamu yang nikah sama ini yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya orang yang agak sedikit bersalah ya, itu di tengah tuh.
Si jembatan itu. Si jembatan itu. Dia bener-bener nggak jadi jembatan yang baik. Berarti mungkin kita harus punya kesadaran sendiri ya untuk menyaring apapun yang mau kita sampaikan ke orang tua kita. Benar. Gitu. Kalau bisa nggak usah. Oke. Karena istilahnya gini, pas ketika lo married, istri lo adalah pakaian lo. Lo pun juga sama pakaian istri lo. Masa iya diumbar sih ke bolong-bolongnya gitu kan? Nggak malu ya gitu. Itu gitu. Lebih baik sih jangan. Oke. Karena orang tua itu nggak akan pernah objektif gitu loh. Anak gue tersakiti nih, ya nggak sih lo gitu. Padahal sebenarnya nggak 100% salah suami atau istrinya gitu loh. Bisa jadi salahnya dia gitu loh. Tapi ceritanya drama banget ya kan, seolah-olah pasangannya yang salah gitu. Akhirnya nggak ada tuh pikiran-pikiran objektif, yang ada subjektif gitu loh. Itu. Berarti idealnya adalah memang benar-benar nggak usah cerita sama sekali. Baiknya sih nggak usah. Baiknya. Baiknya nggak usah. Lebih baik diselesaikan bareng-bareng. Istri harus bikin image suami di mata orang tuanya baik, begitupun sebaliknya gitu loh. Oke. Walaupun pernikahannya ini sedang tidak baik, karena itu kayak ID card mereka, tau nggak sih lo? Suami gue, istri gue adalah muka gue. Oke. Gitu. Jadi harus diselamatkan. Tapi batasnya di mana? Karena kalau gue lihat nih, kalau misalnya yang tadi ya, kita harus menyembunyikan segala keburukan dari pasangan kita. Batasnya di mana sampai akhirnya kita perlu untuk speak up gitu. Karena banyak banget kasus-kasus yang, ya mungkin yang paling baru Johnny Depp sama Amber Heard ya. Amber Heard, gitu. KDRT dari si ceweknya ternyata. Akhirnya dia speak up kan sekarang kan. Mungkin sebelumnya ya disimpan dalam-dalam gitu. Dan banyak juga orang-orang yang terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia karena mereka mempunyai paham tadi tuh. Gua nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Sehingga jadi bumerang juga. Nah, ideal tuh gimana sebenarnya? Batasnya di mana? Sampai kita harus speak up ke orang lain. Batasnya itu sampai lu merasa memang lu butuh untuk cerita. Kayak misalnya contoh KDRT. Berapa kali nih udah ngelakuin KDRT nih? Ya kan gitu, dan gue bener-bener nggak kuat karena selama ini gue jaga reputasi istri atau suami gue. KDRT kan nggak selalu cowok mukulin perempuan kan gitu. Sebaliknya kan. Banyak juga yang sebaliknya gitu kan. Pas ketika memang lo udah ngerasa nggak sanggup, silahkan speak up. Tapi jangan terlalu dini gitu loh. Bisa jadi mungkin itu faktor tidak kesengajaan, emosi sesaat yang abis itu bisa ada perubahan gitu loh. Tapi lo juga harus merasa punya batas. Batas di mana lo udah gue nggak kuat, gue udah nggak bisa toleransi. Batas toleransi gitu, men. Tapi kalau begitu ya, masa kita harus nunggu bonyok dulu baru kita speak up? Kan istilahnya gini, KDRT itu kan nggak harus juga dengan fisik ya. Ya ada bisa juga dengan verbal, ya kan gitu. Untuk dapat kekerasan fisik, sebelum ada kekerasan fisik dan bonyok, masa mau cerita? Ya kan, mana buktinya ya kan gitu, nggak ada bukti dong men gitu. Malah justru yang paling berat dan yang paling sering, dan itu akan ngerusak mental dan jiwa ya, kekerasan verbal. Itu luar biasa men, itu lebih melukai ketimbang ya, walaupun gua nggak bisa bilang lebih besar mana ya gitu ya, kekerasan fisik. Kalau kekerasan verbal itu udah jatuhin mental banget gitu. Misalnya contoh, dia menikah dengan kelas yang berbeda nih misalnya nih. Kelas sosial atau finansial yang berbeda. Di situ misalnya si pasangannya ini merendahkan. Itu kan KDRT juga loh, men. Kekerasan juga loh. Dan tapi itu bentuknya verbal, yang itu nusuk lo, ngelukain ego lo banget dan bikin lo jadi kayak ngerasa rendah. Gila, gue rendah banget ya. Oke, you have. Lo dan keluarga lo punya gitu. Tapi lo nggak layak giniin gue. Gue kan pasangan lo gitu loh, itu. Dan next kalau misalnya dia udahan deh misalnya, itu pasti nimbulin trauma dong gitu loh. Makanya sampai gue punya temen ya, dia itu nggak pernah mau cari pasangan yang lebih dari dia. Lebih dalam konteks finansial, sosial. Iya, betul banget. Dia selalu cari pasangan yang di bawah dia, karena dia takut itu terjadi gitu. Seperti dulu. Kekerasan verbal itu yang merendahkan. Karena balik lagi kalau laki-laki adalah pekerjaannya adalah harga dirinya, ya kan? Pas ketika kerjaannya dia itu diremehkan, diinjak-injak, tidak dihargai sama pasangannya, wah itu berat men gitu. Tapi kenapa? Mungkin nih baik lagi ya. Kayak kemarin gue sempat nonton Stoicism lah ya, soal kita tuh punya kontrol sendiri atas apapun perkataan orang gitu. Maksudnya ketika orang, ya mungkin ada misalnya kayak gue nih, direndahin pekerjaannya. Kan gue bisa milih antara, gue marah nih, atau gue memang memperbaiki diri. Apakah sebaiknya orang-orang tuh lebih baik punya paham seperti itu ya? Kalau misalnya lu direndahkan ya, itu jadi motivasi lu buat jadi orang yang lebih baik gitu. Bukannya malah marah dan menuntut keadilan buat dia. Terkadang motivasi itu kalau kita salah tangkap, bisa jadi toxic positivity ya kan gitu. Umumnya manusia kalau direndahin pasti marah nggak sih? Umumnya iya. Umumnya iya, pasti lo punya amarah, punya emosi ya kan gitu loh.
ngolahnya gimana nih? Lu kuat nggak? Nggak semua orang itu bisa, ya udahlah biarkan saja, gue terima gitu. Terima kemarahan bukan berarti lu memaafkan kan gitu. Menerima kemarahan bukan berarti lu melupakan amarah itu kan gitu loh. Pas ketika lo nggak bisa menerima itu, ya udah ambil keputusan. Bela diri lu. Ketika lu nggak bisa bela diri lu, terus siapa yang mau bela? Kalau misalnya kita tarik ulur ke mertua versus menantu ya, ketika mungkin ada mertua yang dalam tanda kutip merendahkan menantunya, sikap idealnya itu adalah seperti apa? Membela itu, melawan. Lo harus membela harga diri lo, men. Membela harga diri. Lo harus bisa membela harga diri lo. Misal contoh, lo cerita sama pasangan lo, kok orang tua lo kalau gue tangkap kayak ngerendahin gue banget. Maksudnya apa sih? Gitu. Biarkan si jembatan ini bercerita versinya dia. Dan setelah dia bercerita sama lo versinya dia juga harus bercerita versinya dia ke ibunya. Biar sama-sama damai. Betul. Berat makanya nikah gitu loh, ya kan gitu. Makanya ada statement bilang pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Dan bukan cuma 2 orang yang menikah. Nggak cuma 2 orang. 2 keluarga besar jadi satu. 2 keluarga besar, kadang kalau punya teman juga. Pernah nggak sih lo ketemu istilahnya, lo berteman nih gitu. Cuman istri atau suami temen lo itu nggak suka sama lo gitu. Kan ada tuh kayak gitu tuh, ngebetein tau nggak sih kadang gitu kan. Duh, gue milih teman gue, apa pasangan gue. Kadang kita suka kejebak situ. Kalau gue cabut ninggalin dia, kayak kesannya gue sombong banget nanti. Ada yang seperti itu. Berarti semuanya itu tanda kutip dinikahi gitu loh. Iya, itu sih. Akhirnya kan ada, kita harus milih pasangan atau teman. Pasangan atau teman. Jadi pilihan-pilihan itu jadi ada. Ya karena ya ini soal 2 keluarga besar gitu loh. Ketika lu menikah, lu nggak cuma nikahin orangnya, tapi masa lalunya, teman-temannya, semua yang berhubungan sama dia, itu jadi sedikit banyak hubungan sama lu juga. Bener. Umumnya orang itu fokus nyari kriteria pasangan, tapi lupa nyari kriteria mertua tuh kayak gimana sih? Karena gue pernah baca di agama agama lah ya gitu. Kalau perempuan itu dinikahi dari 4 perkara gitu kan, kecantikannya, kekayaannya, keturunan dan terakhir agamanya. Itu dia gitu. Berarti di sini kita juga harus bisa memilih dong keturunannya ya kan. Itu. Kira-kira nanti lu pengen punya mertua yang seperti apa sih? Coba lu set deh. Karena lu nggak hanya menikahi anaknya, tapi lu juga harus kolaborasi juga nanti atau bersatu juga dengan ibu bapaknya, adiknya atau kakaknya. Kira-kira lu bisa terima nggak gitu? Secinta-cintanya lu sama pasangan lu, kalau mentoknya di ibu bapaknya dia, mau lo terusin apa enggak gitu. Udah terlambat gitu loh. Kalau misalnya lo sadar, baru pas ketika lo udah menikah terlambat. Gue dulu pernah punya settingan. Gue mau married sama cewek yang nggak ada kakak cowoknya. Gue males banget pacaran sama cewek yang ada kakak cowoknya. Kenapa? Kadang kakak cowok rese men gitu ya kan. Rese gitu kan. Lo anak mana lo? Wah gila lo main adek gue lo. Kayak kesannya kan kayak gitu ya. Kayak kita diancam intimidasi gitu kan. Akhirnya beneran. Gue nggak pernah dapet cewek yang punya kakak cowok. Dan kayaknya gue nggak suka deh sama mertua yang galak deh segala macam. Gue nggak dapet. Wah gila, kok bisa tersetting seperti ini ya? Sampai gue punya temen, dia nulis, gue pengen punya istri anak pertama. Jarak rumah dari rumah gue dan rumah dia itu berapa kilo gitu. Beneran dapat men. Beneran dapat dan sekarang udah punya anak. Gila men gitu. Spesifik itu ya? Spesifik itu gitu loh. Karena gue pikir menikah itu kan gak cuma sehari 2 hari men gitu loh. Seumur hidup. Bener, nggak harus cocok, tapi setidaknya lo bisa mentoleransi ketidakcocokan itu untuk jadi hal yang bisa lo nikmatin seumur hidup lo gitu ya kan gitu. Itu. Setuju. Menarik. Mertua dan menantu itu topik yang apa ya, nggak selesai gitu. Iya, abadi Zah. Abadi banget Zah. Karena terkadang gini Zah, menantu ini tidak menganggap mertua itu adalah ibunya atau bapaknya. Begitupun sebaliknya gitu loh. Anak gue ya anak gue, lo hanya menantu gue gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan pas ketika lo menikah, men, lo jabatan tangan sama bapaknya lo, men. Berarti sama dengan itu adalah bapak kedua lo, ya kan gitu. Dan dipindahkan seluruh tanggung jawab bapaknya ke si laki tersebut. Betul. Jadi otomatis lo juga harus menghargai dan menghormati ya kan. Begitupun sebaliknya, gue nyerahin anak gue dan dia akan menafkahi anak gue. Gue mestinya harus berterima kasih dong ya kan. Nah makanya tadi gue ada topik omongan banyak orang tua yang nyuruh anaknya nikah tapi mereka pun belum siap dan belum mempersiapkan anaknya untuk menikah ya gitu. Dan ketika itu terlanjur, terjadilah
yang kita dalam tanda kutip disetir. Betul, disetir. Misalnya gue mau datang ke rumah mertua gue, jadi gue males banget sebenarnya karena takut ada pertanyaan ini itu dan ada judge ini itu gitu loh. Itu sih sebenarnya. Atmosfer rumah tangga juga jadi nggak bagus. Oke. Gitu men. Kalau gue pribadi ya, waktu gue berpikir soal ini ya, gue tuh selalu punya satu pikiran gitu untuk gue nggak mau memberikan kehidupan yang di bawah dari apa yang orang tuanya kasih. Good. Jadi gue sebisa mungkin minimal selevel deh. Selevel, iya gue benar. sesumbar, gue bakal lebih bahagia lu daripada orang tua lu. Minimal selevel dulu. Jangan sampai di bawahnya. Bener. Paham itu yang gue taruh di kepala gue. Ketika hendak menikahi Alia pada saat itu. Jadi sebisa mungkin gimana caranya kalau ketika sama gue dia nggak menderita. Bener. Dalam apa ya, konteks apapun lah ya. Finansial, terus perasaan dan lain-lain gitu. Sehingga mungkin itu yang nggak banyak orang pikirin. Makanya muncul istilah-istilah, lu mau nggak terima gue dari nol? Lu mau nggak nemenin gue dari bawah? Menikah itu kan susah gitu. Kita makan tempe aja dari awal gitu ya. Nah itu menurut gue yang paham-paham yang perlu dibenerin dikit lah. Benar. Nah, Benar, setuju. ideal itu seperti apa sebenarnya? Pemikiran seperti apa yang harus dipatenin ke kepala orang-orang atau laki-laki ini ya? Justru pertama gue mau ngomong tentang masalah perempuan dulu nih. Oke. Banyakan kan perempuan berpikir gini, atau mungkin diajarin lah ya, carilah cowok yang kaya, carilah cowok yang mapan gitu ya kan. Pekerjaannya ABCD. ABCD ya kan. Sebenarnya carilah laki-laki yang punya bakat kaya. Bakat. Lo berarti punya bakat kaya dong. Karena lo pengen setidaknya gitu ya satu level di bawah. Ya kan gitu. Masa iya lo satu level terus? Dengan lo terus kerja dengan baik ya kan otomatis naik dong. Betul. Bisa jadi lo di atas. Betul. Itu dia bakat. Nah, kalau misalnya udah kaya ya udah stuck segitu aja. Oke. Kalau kekayaannya nambah, kalau enggak gitu loh. Karena banyak banget orang yang kaya tapi tidak bisa memanage kekayaannya dia juga kan. Ada juga dong gitu loh. Dan rata-rata cowok-cowok yang udah kaya ya udah punya pasangan, bro. Iya nggak sih lo gitu. Iya nggak sih gitu. Dan yang tepat ya, pasangan yang tepat. Bener. Dan nggak ada tuh istilahnya laki-laki itu yang dari nol. Nggak ada. Pasti dia punya experience. Dan ketika dia punya experience, itu nggak bisa dibilang nol. Satu. Ya nggak sih lo gitu. Tinggal nambahin satu lagi jadi dua, tinggal nambahin jadi tiga. Karena hidup bertumbuh, tidak menurun gitu. Pesan untuk para calon mertua. Oke, termasuk kita. Oke, siap. Kita harus persiapin kalau kita punya anak kita akan menikah. Dan berapa persen pengalaman kita dulu sebelum menikah dan akhirnya menikah itu kan terjadi sama anak kita. Jadi kita juga harus respect. Betul. Dengan pertumbuhan mereka gitu loh. Suami istri ini baru married dan pasti akan lama-lama akan berkembang dan jangan terlalu intervensi. Oke. Biarkan mereka tumbuh dengan cara mereka, style relationship mereka. Ya itu, dan goals setting mereka sendiri gitu loh. Terima kasih Coach Satria, karena menurut gue banyak banget orang-orang yang nggak mau menikah. Salah satu alasannya karena gue takut dapat mertua yang kayak begini. Benar banget. Iya kan? Apalagi banyak konten-konten, maksudnya mungkin konteksnya komedi lah ya, atau bercanda. Bangun tidur nih, mertua udah masak, wah dia ketakutan keluar kamar. Ya mungkin komedi gitu jadinya. Cuma mungkin orang-orang yang nonton dan belum menikah, masuk ke alam bawah sadar. Karena, aduh gue jadi takut ini nikah nih, gue jadi nggak bisa bangun siang, gue jadi nggak bisa nikmatin hahihi, gue jadi nggak bisa ini itu. Sehingga banyak orang-orang yang punya paham untuk, gue ntar dulu deh menikahnya, karena gue takut salah satu masalah ini, which is mertua itu terjadi. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya permasalahan soal menantu atau mertua ya, jadi siapa tahu yang nonton kan emang udah punya menantu juga gitu. Yang punya ketakutan soal permasalahan menantu versus mertua, coba tulis di kolom komentar sehingga kita bisa bahas juga di video-video berikutnya. Oke, terima kasih udah nonton ya. Dadah.